Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi bersama aku teman diskusi. Baik, kita langsung aja ya langsung bahas bukunya aja. Ini di Shirley. Kita udah masuk ke bab yaitu tertunduk malu dan ingin menyerah gitu ya. Setiap orang tentu memiliki sebuah kelebihan maupun kekurangan, itu pasti ya. Namun kenapa ya yang selalu terasa itu pasti kekurangan kita? Kira-kira betul gak nih teman-teman? Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena ketika kita ingin melakukan hal yang terbaik, pasti kita akan selalu belajar dari kesalahan masa lalu gitu ya. Kesalahan kecil maupun yang besar yang pernah berjasa membentuk suatu kemampuan pada diri kita, membentuk kepribadian diri kita. Apapun ketika kita memaksa untuk mengembangkan sesuatu dan menemui jalan buntu karena ada sesuatu yang belum kita kuasai gitu. Jadi gini ya teman-teman, ketika kita menemukan jalan buntu gitu ya, itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Satu, karena kita belum menguasai medannya, ilmunya maupun solusinya gitu ya. Tentu saja rasanya malu ketika membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Kok bisa begitu gitu ya? Sedangkan kita memulai saja pun sangat sulit gitu. Jelas rasanya sulit banget. Karena kita terus mempertanyakan kenapa ya mereka itu bisa. Sedangkan kita itu hanya jalan di tempat, gak berubah. Kita tuh selalu memikirkan orang lain, kok dia bisa, kok dia sukses, kok dia mampu. Tetapi kita tuh hanya sebatas angan aja, jadi gak ada semangat untuk berubah. Jadi seakan teman kita tuh progres, kita hanya cuma ngalamun aja. Kok bisa menyalahkan diri kita sendiri. Nah, iya, betul. Kita juga bukanlah manusia yang sempurna, teman-teman. Rasanya ingin menyerah tentu pasti pernah kan? Kalian pengen menyerah? Memandangi segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Merasa kekurangan itu berlebihan. Jadi gini, merasa kekurangan yang berlebihan itu bisa menjadi bumerang buat diri kita loh. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Kita akan menuntut orang lain untuk memahami atau untuk membantu diri kita. Padahal yang memiliki andil, yang memiliki potensi untuk merubah diri kita sendiri, ya diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri. Jadi menyadari kelemahan itu sebenarnya jadi kunci untuk memulai pembelajaran, teman-teman. Jadi memahami kelemahan itu menjadi sebuah pelajaran gitu ya. Tapi jangan mencari kekurangan terus menerus gitu sampai merugikan orang lain. Wajar kok, manusia itu punya kekurangan, itu wajar. Apapun bentuknya, entah dari muka, entah dari harta, entah dari kemampuan ataupun lainnya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik kan? Angkat kepalamu kawan. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman, yang bab tertunduk malu dan ingin menyerah gitu.
Jadi buat teman-teman yang ingin memulai satu langkah lebih baik dari hari ini maupun kemarin gitu ya, kita boleh fokus pada kekurangan kita, namun jadikan kekurangan itu sebuah motivasi kita untuk berkembang. Jangan sampai kita larut dalam masalah kita, jangan sampai kita larut dalam kekurangan kita. Manusia itu tempatnya salah dan dosa ya teman-teman, pasti gak asing dengan kata-kata itu. Tetapi dengan kesalahan itu, dengan dosa-dosa itu, kita mampu belajar. Jangan sampai kita terjatuh pada lubang yang sama gitu. Kita akan selalu progress. One day kita akan sukses, kita nggak tahu. Yang menjadi kunci adalah kita konsisten, kita berhasil. Untuk masalah sukses atau keberuntungan tentu di tangan Tuhan kita gitu ya. Oke, angkat kepalamu, semangat lagi, ayo kita sukseskan mimpi kita. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen aja di kolom komentar ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, see you, sampai ketemu di lain waktu.